Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Meskipun saya tidak bisa menyampaikannya secara langsung dan tidak bisa berkumpul secara langsung. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkatnya lah telah membawa kita dari alam yang jahiliyah hingga ke alam yang terang benderang penuh dengan teknologi canggih ini. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya banggakan serta saya cintai, sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lirananda Putri, NPM G1B020034. Baik, saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pembelajaran di masa pandemi. Saat ini, virus corona menjadi pembicaraan yang hangat dan dalam waktu singkat saja. Namanya menjadi trending topik dibicarakan di sana-sini dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Virus yang dapat menyebar melalui percikan dari hidung atau mulut yang menyebar ketika berbicara, batu atau bersin, ini menular sangat cepat dan telah hampir menyebar ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa di Indonesia telah ada 2 pasien positif COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO atau World Health Organization menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Virus corona saat ini telah menjadi tantangan yang luar biasa bagi negara Indonesia maupun seluruh dunia, karena telah memakan banyak korban dan hal tersebut membuat negara menetapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan yang bernama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Virus corona memberi dampak buruk pada segala bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia merasakan dampak dari bidang pendidikan ini. Dengan adanya virus COVID-19 ini, membuat beberapa daerah memutuskan membuat kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau daring secara online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020, yang juga diikuti di wilayah beberapa provinsi di Indonesia. Sudah tercatat 90% atau 1,3 miliar populasi siswa global atau dunia harus belajar di rumah. Dan hal tersebut membuat hampir seluruh siswa di dunia merasa terganggu. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkenanya virus dan juga memutuskan rantai penularannya. Pembelajaran daring memberikan pembelajaran jarak jauh di mana materi yang diberikan melalui perangkat, melalui media online seperti WhatsApp, Zoom, e-learning, dan juga hal ini memudahkan siswa untuk tetap mendapatkan pembelajaran tanpa tatap muka. Kebijakan ini dilakukan untuk sebagai pencegahan dan mitigasi yang efektif atas wabah yang kini telah menjadi pandemi global. Melalui pembelajaran daring, siswa dapat belajar seperti biasanya dan tidak akan ketinggalan materi pembelajaran, serta waktu yang lebih fleksibel. Namun, pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya disambut baik oleh para siswa, karena adanya sebagian siswa yang menganggap pembelajaran daring ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan pembelajaran dengan tatap muka. Adapun kesulitan pada siswa antara lain seperti kuota internet yang harus tersedia, dan ini adalah kesulitan terbesar yang dialami siswa saat ini. Lalu juga ada kendala pada jaringan, ketersediaan perangkat pembelajaran seperti laptop bagi siswa yang kurang mampu, dan juga tingkat pemahaman materi yang dirasa lebih baik jika melakukan pembelajaran dengan tatap muka.
Tidak hanya pada siswa, tetapi juga terjadi pada guru. Tidak semua guru atau dosen siap mengoperasikan sistem pembelajaran daring dengan cepat, termasuk juga mempersiapkan bahan pembelajaran secara digital. Sistem ini diperkirakan masih diterapkan hingga pandemi COVID-19 ini berakhir. Seperti yang diputuskan baru-baru ini bahwa semester genap tahun depan masih akan dilakukan secara daring. Sistem pembelajaran daring ini merupakan hal baru dan juga pembelajaran baru bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang sebelumnya tidak pernah menerapkan sistem ini. Maka dari itu, sekolah-sekolah di Indonesia yang belum pernah melakukan pembelajaran daring ini masih harus mengevaluasi selama pembelajaran daring berlangsung. Mengevaluasi ini gunanya untuk melancarkan pembelajaran selama pembelajaran daring. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus saling menguatkan satu sama lain. Saling menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga menghindari keramaian. Karena pembelajaran daring ini merupakan hal baru bagi kita, maka kita harus tetap menyesuaikan diri pada keadaan ini, agar kita tidak merasa bosan dan kita kuat menghadapi pandemi ini. Sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perjuangan kita serta pengorbanan seluruh pihak termasuk kaum guru, dosen, dan siswa-siswi yang sudah bertahan dan bersemangat penuh kesabaran tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dengan inovatif meskipun banyak kendala serta keterbatasan. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada gugus tugas kesehatan COVID-19 yang sudah rela berkorban dan sabar menghadapi pandemi ini. Maka dari ini, mari kita jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah maupun di luar rumah, dan ayo kita bersama-sama menghadapi situasi ini dengan bijak, arif, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Akhir kata, jika saya ada salah kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.